Halo teman-teman, kita kembali lagi di kelas pengantar kritik sastra Marxis kita, memasuki sesi yang ke-6, strategi kritik sastra Marxis. Ya, teman-teman, ada beberapa strategi utama yang biasanya digunakan dalam kritik sastra Marxis dalam mengkritik suatu karya sastra. Kita akan membahasnya satu-satu, mulai dari yang pertama, yaitu retorika dan interpelasi. Ya, teman-teman, khususnya mungkin yang mengikuti kelas filsafat untuk masa ya, ini tahu bahwa interpelasi itu istilah yang suka digunakan oleh Althusser yang kita gunakan sebagai buku panduan dalam kelas filsafat untuk masa. Interpelasi itu maksudnya adalah bagaimana peran ideologi dalam memanggil subjek ya. Jadi seperti ilustrasinya itu seperti orang memanggil, "Hei, kamu sini." Nah, itu lalu kita seperti menoleh. Nah, dengan itu kita sadar posisi kita, siapa kita, dan apa yang harus kita lakukan. Jadi fungsi ideologi itu, seperti membuat menyadarkan kita tentang posisi kita sebagai subjek dan fungsi sosial kita. Nah, di poin ini, kritik sastra Marxis itu ditujukan pada bagaimana suatu karya sastra itu menggunakan retorikanya untuk menginterpelasi pembaca, begitu ya. Nah, ini diterapkan misalnya terhadap puisi. Bagaimana puisi menggunakan metonimia, ritme, metafora, susunan kata atau sintaksis, repetisi, dan juga pilihan kata untuk menginterpelasi pembaca. Ya. Bagaimana berusaha mempengaruhi pembaca melalui itu semua, membentuk pembaca sebagai subjek. Lalu bagaimana cerita fiksi, novel, atau cerpen menggunakan plot untuk membangkitkan ekspektasi dan hasrat dari audiens, lalu meresolusi konfliknya. Ya. Lalu juga memperhatikan bagaimana keputusan penulis dalam merangkum dan mendramatisir peristiwa untuk membentuk simpati pembaca. Lalu kemudian juga bagaimana sudut pandang narasi menggiring pembaca pada posisi tertentu dan meminggirkan yang lain. Secara singkat, berarti adalah bagaimana sebuah teks menginterpelasi pembaca dalam relasi dengan ideologi dominan dan modus-modus dominasi kelas, dulu dan kini, atau terkait hal itu dalam hubungan dengan ideologi-ideologi dan gerakan sosial yang menentang hegemoni kelas penguasa. Nah, ini kalimat dikutip, terjemahkan langsung dari bukunya Barbara Folli ya. Sesi ini dari Barbara Folli. Lalu strategi yang kedua adalah kritik ideologi. Nah, tradisi Marxis memang kuat dengan tradisi kritik ideologi, dan kritik ideologi Marxis ini biasa dilakukan dengan mengamati bagaimana ideologi bekerja dalam menyamarkan kenyataan ya. Dan bagaimana ideologi menyamarkan kenyataan itu biasa dikerjakan lewat dua proses ya. Yaitu yang pertama dehistorisasi atau penggambaran fenomena yang spesifik dalam suatu formasi sosial bukan sebagai produk kekuatan-kekuatan sejarah, melainkan sebagai fitur keadaan manusia yang abadi dan hakikat manusia yang tak berubah. Ya. Jadi ada fenomena yang spesifik dalam suatu formasi sosial, misalnya begitu banyak kejahatan, lalu kemudian perampasan lahan, atau manusia saling sikut satu sama lain, bersaing, berkompetisi, menjadi serigala bagi sesama.
Tapi ideologi menyamarkan kenyataan dalam sejarah lewat melihatnya sebagai memotretnya sebagai fitur keadaan manusia yang abadi dan hakikat manusia yang tak berubah. Jadi alih-alih melihatnya, kalau analisis Marxis kan melihat secara historis ya, artinya itu harus dikerangkakan dalam perkembangan sejarah manusia. Apakah karakteristik manusia yang seperti ini itu memang dalam sejarahnya menjadi karakter manusia yang terus-menerus ada begitu. Nah, misalnya ternyata kalau kita melihat sejarah di masa lalu ternyata nggak begitu. Misalnya di zaman feodalisme ya nggak terlalu begitu karena belum ada kapitalisme. Tapi kalau di dalam ideologi, misalnya ajaran agama tentang dosa asal ya, khususnya ini dalam tradisi Kristen ya, itu biasa diajarkan bahwa memang manusia itu lahir sudah berdosa begitu, apalagi ada yang mengajarkan juga sudah rusak total begitu. Jadi akar dari semua masalah dalam kehidupan dunia ini dalam sejarah itu adalah kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa yang berlanjut ke keturunannya. Nah, dengan jalan pikir yang seperti ini, maka ya kita manusia ini seperti terkutuk ya, tidak mungkin diubah keadaannya di dunia ini. Nah, ini adalah fungsi ideologi yang menyamarkan kenyataan, menghalangi kemungkinan kesadaran untuk melakukan perubahan dalam sejarah lewat dehistorisasi ya, lewat menggambarkan fenomena yang spesifik sebagai keadaan manusia yang abadi dan tidak berubah. Alih-alih melihatnya sebagai bagian dari perkembangan sejarah atau terkondisi oleh formasi sosial tertentu dalam sejarah. Nah, yang kedua, ideologi juga biasa bekerja dengan pola naturalisasi. Artinya adalah penggambaran tentang kebiasaan dan kepercayaan yang dikembangkan dalam formasi sosial yang spesifik sebagai produk dari proses-proses yang melampaui intervensi manusia. Nah, misalnya manusia sudah berkompetisi satu sama lain ya, kemudian sikut-sikutan jadi serigala bagi sesama. Nah, itu dilihat sebagai proses-proses yang tidak bisa lagi diintervensi oleh manusia. Ya memang seperti itu. Nah, ini misalnya terjadi, jadi bukan cuma lewat agama ideologi ya, tapi juga social Darwinism yang di abad-abad lalu itu sempat menjustifikasi fasisme, rasisme, caranya adalah the fittest, itu yang menang dalam proses evolusi, atau ras Arya begitu dalam Nazisme. Nah, jadi apa yang spesifik sebagai produk dari proses-proses sejarah itu dilihat tidak mungkin diintervensi oleh manusia. Jadi dinaturalisasi, dianggap alami begitu. Ya memang begitu kenyataannya. Ya memang yang alami seperti itu. Jadi tidak bisa diubah lagi. Nah, ini yang dikritik ya. Jadi sebagai oposisi dari ini semua adalah Marxisme melakukan langkah historisasi. Jadi dikerangkakan, didudukkan, diletakkan dalam sejarah perkembangan masyarakat. Jadi tidak ada yang natural dan tidak ada yang abadi. Itu dalam Marxisme. Lalu kemudian strategi yang ketiga adalah pembacaan simptomatik. Kalau kita tahu sama-sama simptom itu gejala ya. Jadi misalnya kita sakit, ada sakit di tenggorokan, ya itu gejalanya batuk-batuk, itulah. Misalnya kita
sakit apa ya, gejalanya bisa demam atau hidung kita berlendir, nah itu terus sakit influenza misalnya, kita kena virus influenza atau mungkin COVID gitu ya. Tapi ini adalah pembacaan yang diletakkan dalam konteks kritik sastra. Artinya adalah suatu teks atau karya sastra itu dilihat sebagai ekspresi gejala dari apa yang terjadi di masyarakat yang mendasarinya. Nah, ini banyak memetik inspirasi dari teori Fredric Jameson ya tentang political unconscious, ada bukunya juga. Mungkin suatu hari kita juga bisa diskusikan di Akademi Aliarkam. Nah, ini juga dari bahasanya saja sudah kelihatan dia merangkul psikoanalisis. Jadi misalnya kajian-kajian psikologi sosial. Nah, ini apa namanya? Bisa ketemu di sini. Jadi sebuah teks menunjukkan gejala dari kontradiksi sosial di lokasinya. Jadi Marxisme kan melihat masyarakat itu penuh kontradiksi sosial ya. Dan karena begitu carut-marut kontradiksi ini begitu ruwet begitu, makanya apa namanya? Keresahan-keresahan dari sana itu lalu muncul dalam bentuk karya-karya sastra yang mana itu menjadi simptom atau gejala. Nah, dan dari sinilah bisa kita amati bagaimana suatu karya sastra itu misalnya berusaha meresolusi kontradiksi-kontradiksi tersebut. Nah, resolusinya bisa benar, bisa salah begitu. Tapi nah, justru disitulah kita menganalisis dan mengkritik. Lalu bagaimana bentuk dan pernyataan menjalankan fungsi strategis untuk mewadahi. Nah, ini jadi ya, pembacaan simptomatik itu intinya adalah bagaimana bentuk dan pernyataan menjalankan fungsi strategis untuk mewadahi, mencakup, dan mengontrol kontradiksi sosial yang sulit direkonsiliasi dalam dunia di luar teks. Nah, ya, jadi ada upaya sebetulnya dalam membuat suatu teks itu dia bisa mengontrol kontradiksi sosial yang kalau di luar teks itu sulit direkonsiliasi. Ya misalnya aja, ya ini bisa kelihatan paling sederhana dalam teks-teks agama begitu ya, yang seolah-olah mau menyelesaikan kontradiksi di dunia ini, tetapi selesainya cuma waktu ibadah begitu. Tapi begitu kembali lagi ke dunia dan pekerjaan, kontradiksinya terasa lagi. Nah, begitu misalnya. Kemudian yang berikutnya adalah humanisme. Nah, Marxisme memang punya tradisi anti-humanis. Salah satunya yang terkenal di dalam tradisi ini adalah Althusser ya, yang kritis ya terhadap humanisme dan upaya-upaya untuk mendekatkan Marxisme dengan humanisme. Nah, dalam tradisi anti-humanis ini, humanisme dilihat sebagai false universal, yaitu suatu universalitas yang keliru. Artinya adalah nggak ada sebetulnya manusia yang universal, yang sama, yang satu begitu. Karena manusia berbeda-beda tergantung posisinya dalam masyarakat dan dia dikondisikan oleh kondisi masyarakat itu. Kelas tertindas tidak sama dengan kelas yang menindas. Bourgeoisie tidak sama dengan proletariat. Jadi nggak ada yang samanya. Untuk demi kemanusiaan, ya demi kemanusiaan kita sebagai manusia, gitu, sebagai sama-sama manusia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, itu dianggap false universal. Tapi di dalam poin ini saya coba melihat tradisi humanisme lebih positif ya. Artinya humanisme dalam seni khususnya begitu.
Artinya karya seni dan sastra di sini itu dilihat sebagai nilai guna, sebagai dari produk manusia ya, produk kemanusiaan manusia. Karya seni dan sastra ini dilihat mengandung nilai guna. Dia adalah produk kerja konkret yang menolak komodifikasi pasar kapitalis. Kenapa menolak komodifikasi pasar kapitalis? Ya, karena padahal kenyataannya kan seni sekarang diperjualbelikan begitu kan, jadi komoditas juga. Tapi tradisi ini melihat seni itu ada resistensinya ya terhadap komodifikasi pasar kapitalis. Kenapa? Karena dia sifatnya autotelik atau memiliki tujuan akhir pada dirinya sendiri. Ya, artinya yang utama seorang seniman itu mengerjakan suatu karya seni sebetulnya pertama-tama itu bukan untuk menjadi komoditas begitu ya, tapi memiliki tujuan akhir pada dirinya sendiri. Dia memang mau menghasilkan sesuatu yang menurut dia bernilai begitu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa karya-karya seni, bahkan karya-karya seni yang melayani kepentingan kelas berkuasa pun, paling tidak mereka sebenarnya masih menunjukkan hasrat universal manusia untuk terbebas dari alienasi. Ya. Karena ya ini, autotelik itu sifatnya. Maka Marx sendiri dalam Theories of Surplus Value ya, bab 4 ini pada akhir-akhir dalam kehidupannya ya. Jadi kalau Althusser melihat Marx anti-humanis begitu di masa tua, tapi ini Marx di masa tua mengatakan bahwa produksi kapitalis itu memusuhi cabang-cabang tertentu produksi spiritual seperti seni dan puisi. Jadi di sini seni dan puisi di sini Marx tidak bilang seni dan puisi yang proletariat begitu ya, yang realisme sosialis begitu seperti di Soviet ya, tapi secara umum. Jadi karya seni secara umum, seni dan puisi itu punya semacam antitesis atau pertentangan dengan modus produksi kapitalis. Ya, yang berusaha mengkomodifikasikan segala sesuatu. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa kapitalisme bukan hanya menghambat perkembangan kekuatan produksi seperti dalam teori Marx ya. Tetapi juga mengekang ekspansi potensi manusia dalam ranah ide dan emosi. Artinya untuk mengekspansi potensi-potensi manusia termasuk dalam ranah spiritual, ide dan emosi, itu ya kita juga membutuhkan pembebasan dari kapitalisme. Jadi di sini kita melihat perspektif Marx yang lebih luas tentang seni ya daripada sekedar propaganda. Jadi itu sebabnya dalam visi sosialisme Marx pun di masa ke depan ketika ketika sosialisme tercipta, ya di situ kita bisa melihat semua orang bisa mengembangkan potensinya secara luar biasa ya, bukan hanya orang-orang tertentu yang bisa menjadi seniman hebat, tetapi jauh lebih banyak orang lagi, dan yaitu manusia berkembang menjadi lebih luar biasa lagi. Nah, kalau ada istilahnya Gramsci yang juga analogi ini sering digunakan dalam tradisi sosialisme ya, tentang bread and roses ya. Kelas pekerja bukan hanya perlu roti, tapi juga bunga mawar. Nah, itu dari Antonio Gramsci. Artinya ya seni itu juga penting bagi proletariat. Dan Marx dan yang lain-lain termasuk juga Lenin itu melihat bahwa ya
tidak semua seni dari masa lalu yang buruk ya. Artinya dalam sosialis, dalam masyarakat sosialis pun kita justru bisa mengembangkan itu dan memaknainya dengan jauh lebih baik. Dan yang terakhir adalah realisme. Dalam hal ini ada dua pandangan utama dari George Lucas dan Bertolt Brecht. Di sesi lalu sempat disinggung, tetapi kita akan membahasnya lagi. Nah, realisme George Lucas ya. Seperti sudah dijelaskan juga dalam sesi sebelumnya tentang bentuk dan isi, realisme bagi George Lucas ini, dan itu yang kontroversial ya, dalam hal ini ada hubungannya dengan sejarah ketegangannya dengan Soviet juga. Realisme bagi dia adalah menangkap gerak perubahan sejarah. Ini pengaruh Hegelian dalam pemikirannya ya. Jadi di mana dalam karya sastra itu seorang tokoh protagonis itu bukan karena individunya luar biasa, tapi tempatnya dalam tekanan dan kemungkinan sejarah. Jadi ada tegangan umum dan khusus di sini, antara yang umum, tekanan dan kemungkinan sejarah, kondisi-kondisi sejarah, dan khusus ya, partikularitas individual. Nah, ini yang realis, bukan subjek maha kuasa, protagonisnya, bisa apa-apa semuanya. Nah, novel abad ke-19 bagi dia yang dia agung-agungkan ya, dengan model seperti ini, seperti Tolstoy, dan ini di masa ketika bourgeoisie masih menjalankan peran progresif, jadi masih mengubah sejarah, belum menjadi konservatif, belum berusaha mempertahankan kekuasaannya. Nah, ini jadi terefleksi dalam novel-novel di abad ke-19, dan dia suka, bagi dia itu sudah berakhir ya setelah abad ke-19 itu. Jadi dia mengagung-agungkan novel abad ke-19. Jadi ketika 1848 revolusi gagal, nah disitulah ada kemandekan dan justru kemunduran. Karena realisme ini digantikan naturalisme atau modernisme ya. Naturalisme di sini adalah ketidakmampuan manusia melawan kekuatan alam. Misalnya Émile Zola menekankan itu. Atau modernisme, yaitu tentang fragmentasi dan ketiadaan standar. Jadi nggak utuh lagi ya. Jadi fragmen. Misalnya itu dalam Franz Kafka. Nah, yang kedua, realisme Bertolt Brecht adalah kritik terhadap Lucas. Bertolt Brecht, seorang penyair legendaris dalam tradisi Marxis ya, dia menolak untuk bernostalgia ke abad 19 seperti Lucas. Menurut dia, realisme itu mestinya bukan nostalgia, tapi bagaimana kita menyelami genangan masa dalam kapitalisme. Bagaimana kita menyelami, bagaimana carut-marut dan buruknya ya keadaan masa dalam kapitalisme yang sekarang sudah matang begitu di masa mereka. Jadi bukan lagi di soal abad ke-19 ini, dan bukan lagi menyesalkan revolusi yang gagal di 1848, tapi bagaimana kita sebagai sastrawan itu realis, menyelami genangan masa dalam kapitalisme. Dan sebagai kritik terhadap Lucas juga, yang tadi realis itu dalam arti menawarkan gambaran utuh tentang kenyataan, ya artinya bisa menangkap suatu gerak sejarah ya, secara total begitu, Hegelian. Brecht, menurut dia sastra bukan itu tugasnya, tetapi mendorong pertanyaan kritis tentang mengapa kenyataan tersebut ada. Nah, di sini kita bisa melihat juga ya, itu tercermin dalam karya-karya sastra Brecht yang lebih banyak puisi atau drama, ya, bukan novel yang tebal-tebal begitu.
Dan puisi-puisinya pendek tapi mendorong pertanyaan kritis tentang mengapa kenyataan tersebut ada. Jadi bukan seperti sosok yang berusaha menawarkan ini loh gambaran utuh tentang kenyataan. Nah, maka dia juga terkenal dengan pernyataannya yang legendaris juga, seni bukanlah cermin untuk merefleksikan kenyataan, melainkan palu untuk membentuknya. Nah, ini bagus ya. Jadi bukan cermin, bukan realisme itu bukan mau menggambarkan kenyataan yang utuh tentang kenyataan, melainkan palu untuk membentuknya. Jadi bagi Brecht, realisme itu adalah menyelami genangan massa dalam kapitalisme, mendorong pertanyaan kritis mengapa kenyataan tersebut ada, dan juga menjadi palu untuk membentuknya. Ya teman-teman, sampai di sini kelas kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, follow, komen, add, dan share akun-akun media sosial Akademi Aliarkam, ada YouTube, Instagram, dan juga Facebook. Sampai berjumpa di kelas-kelas selanjutnya.